Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terbit. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, tema kita, aku dan seisi rumahku akan menyembah Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dalam mengucap janji ini kotong ucap tentang kesetiaan, tentang ketaatan. Janji setia itu relatif mudah ketika kotong mengucapkan. Untuk mewujudkan janji itu butuh komitmen yang kuat dan kesadaran yang tinggi. Biasanya janji yang kita ikrarkan itu berkaitan dengan kesediaan bahwa kita akan melakukan hal-hal baik. Tetapi saudara yang terkasih, hampir tak pernah dalam janji itu kita mengatakan juga bahwa kami juga sedia untuk menerima hukuman. Kotong hanya berjanji bahwa kami mau setia, tetapi hampir tidak pernah sekaligus juga di situ disampaikan bahwa kami juga bersedia menerima hukuman jika kami melanggar janji itu. Saudara, mungkin karena itu maka ada banyak orang yang melanggar janji dan tidak merasa bersalah dan tidak takut dengan hal itu. Saudara-saudara yang terkasih, mengawali akan renungan ini berkaitan dengan 8 orang anak yang akan diteguhkan, ditabisidikan. Itu akan berkaitan dengan janji beriman setia kepada Kristus. Tetapi jangan sampai lupa akan janji ini. Kalau Yosua dengan bangsa Israel ketika mereka mengangkat janji itu dengan komitmen, ditandai dengan dia mendirikan batu di situ. Mendirikan batu sebagai tanda bahwa ini bosong bangsa Israel itu berjanji bahwa akan beribadah kepada Tuhan, akan setia kepada Tuhan. Lalu apa kau punya tanda hari ini? Dan mereka sendiri menyatakan, kamilah saksinya ketika kami mengatakan bahwa kami mau beribadah dan setia kepada Tuhan yang sudah setia dan mengeluarkan kami dengan setia dari bangsa Mesir. Apa janji kita, kemudian apa tanda kita hari ini? Kita tidak perlu untuk membangun satu monumen sebagai sebuah tanda. Tetapi inilah tandanya ketika saudara berdiri dan mengaku. Saudara sendiri menjadi saksi dan seluruh jemaat Tuhan hari ini menjadi saksi. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, perjalanan Mesir Kanaan ada banyak tantangan. Ketika mereka telah mencapai tanah perjanjian yang penuh susu madu, itulah akhir perjalanan panjang bangsa Israel. Tetapi pertanyaan bagi kita, apakah sudah tidak ada tantangan lagi? Apakah sudah aman-aman? Saudara, Yosua yang telah mendekati ajal, dia melihat bahwa ada ancaman lain yang sepertinya kurang disadari oleh orang Israel. Orang biasa mengatakan kemiskinan adalah kutuk dan kekayaan itu dan keberhasilan itu adalah berkat dari Tuhan. Tetapi Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, Yosua tidak sependapat. Yosua melihat kekayaan dan keberhasilan justru bisa menjadi ancaman, bisa menjadi bahaya bagi iman kepada Allah. Itu berarti bahwa ada ancaman. Ketika mereka memasuki negeri Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, bukan berarti bahwa tidak ada tantangan lagi. Tetapi bagi Yosua, disitulah ada tantangan. Karena keberhasilan mereka dan karena mereka sudah makmur. Nah, saudara-saudara yang terkasih,
Justru kekayaan, keberhasilan bisa menjadi ancaman atau bahaya bagi iman kepada Allah. Sukses seringkali membuat orang serakah. Jabatan yang diperoleh menjadikan orang lupa diri, bahkan jabatan berubah menjadi penyembahan berhala. Tidak semua kekayaan, tidak semua keberhasilan, tidak semua kesuksesan itu berasal dari Tuhan. Orang bisa saja mendapatkan jabatan, mendapatkan pangkat, mendapatkan kekayaan dengan cara penuh tipu daya, menjegal orang lain dengan berbagai aturan, dan menggunakan politik transaksi atau jual beli jabatan. Dan ini saudara bukan rahasia lagi di antara kita manusia. Mau dapat jabatan, terlancar dulu, beta banting berapa supaya beta dapat di jabatan. Kemudian baru kau bersyukur kepada Tuhan bahwa jabatan ini karena Tuhan yang berikan, maka kau bersyukur. Tapi kau lupa bahwa kau juga ada yang melicinkan itu. Kau kasih masuk, kau ambil. Saudara-saudara yang terkasih, ini yang tadi saya bilang bahwa kekayaan, keberhasilan, sukses kadang-kadang juga bukan berasal dari Tuhan. Tuhan mau untuk kau ada pada posisi itu, tapi bukan dengan cara-cara yang kotor. Ambisi untuk mendapatkan jabatan seringkali membuat hati, membutakan kau punya hati dan melumpuhkan kau murah. Nah, Bapak mau saudara yang terkasih, dalam rangka itulah Yosua mengumpulkan para tua-tua Israel, sebagaimana dalam ayat 15. Yosua bilang, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan sisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Bapak saudara yang terkasih, dalam zaman modern, kau meyakini, kau mengaminkan bahwa 90% manusia sudah beragama. Tidak ada lagi manusia yang menyembah dewa-dewi, tidak ada lagi manusia yang menyembah berhala di zaman modern ini. Semua orang sudah beragama, dan itu dibuktikan dengan KTP. Di KTP tercantum agama dan kepercayaannya. Agama yang mengakui monoteisme, yaitu satu Tuhan, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan Tuhan itu hidup dalam hati masing-masing manusia. Karena itu, ajakan Yosua pada orang Israel untuk beribadah kepada Allah. Pertanyaannya saudara, apakah pidato atau khotbah Yosua ini masihkah relevan di zaman modern ini, yang notabene 90% orang sudah beragama, orang sudah menyembah Tuhan, yang satu-satunya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi? Masih relevankah pidato Yosua ini? Dia relevan waktu dia omong kepada bangsa Israel. Tetapi masihkah itu masuk di zaman modern ini, bertolak dari pasal 24 ayat 14 sampai 28? Ataukah Bapak Mama sudah basi di telinga orang modern? Kok kenapa panggil kotong untuk beribadah kepada Allah? Kok nyatanya kotong ada beribadah? Nyatanya kami sudah beragama. Kami diberikan hak bebas untuk beragama, untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu kenapa lagi hari ini kotong baca Yosua bilang beribadahlah kepada Tuhan? Kok kotong sudah lakukan? Kami sudah melakukan itu. Tetapi Bapak Mama, saudara yang terkasih, masalahnya meskipun orang modern yang sudah menyembah Allah menurut tata cara agama dan pola liturginya, tetapi kenapa masih
masih banyak perbuatan kejahatan? Kenapa masih banyak kepentingan diri sendiri? Kenapa masih banyak manuver-manuver yang menjelekkan sesama? Kenapa masih banyak orang yang menjegal orang ke arah sukses? Masih saja itu dipraktekkan oleh banyak orang. Kenapa masih ada fitnah? Kenapa masih ada ujaran-ujaran kebencian? Kenapa masih ada janji-janji palsu yang muncul dalam berbagai bentuk di dalam masyarakat, yang justru itu disebarkan oleh orang-orang yang katanya beragama? Bahkan yang menyatakan itu 20 nama ini, nama dari tokoh-tokoh Alkitab. Ada Matius, ada Lukas, ada Yeremia, ada Maria, ada Marta, ada Yusuf, ada siapa lagi? Ada Hana. Pokoknya foto nama semua ada di situ. Nama tokoh-tokoh Alkitab itu ada di situ, dan yang kita yang praktek ini itu nama-nama dong. Bahkan orang bilang coba cek di penjara nama siapa dong. Cek dong Alkitab, cek dong punya KTP. Itu berarti apakah masih relevan? Bagi saya masih relevan, walaupun potong omong potong beribadah, potong omong bilang potong berdoa. Tetapi nyatanya masih banyak kejahatan yang terjadi di muka bumi ini. Saudara-saudara yang terkasih, itu berarti bahwa ada yang salah. Oleh sebab itu tes bacaan ini begitu relevan. Ayatnya yang ke-14 bilang, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, ingat, menyembah Tuhan saja tidak cukup, tetapi juga harus beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Dan pertanyaan bagi Kotong adalah, seperti apa ibadah yang tulus, ikhlas, dan setia kepada Tuhan itu? Saudara yang terkasih, ibadah yang tulus, ikhlas, dan setia kepada Tuhan, ibadah yang dilaksanakan dalam semangat kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Sekali lagi, ibadah yang dengan semangat kasih kepada Allah dan semangat kasih kepada sesama. Apakah itu sudah Kotong lakukan? Atau Kotong datang ibadah tetapi semangat kasih kepada sesama son ada? Kotong hanya bilang sesemangat kasih kepada Tuhan, tetapi orang di mata biji ini yang hidup sehari-hari, dan Kotong ada bakat tumbuh ini, apakah semangat kasih itu ada? Lalu kemudian Kotong bilang Kotong beribadah dengan tulus dan setia kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita harus nampak dalam kehidupan yang berbuahkan nilai-nilai kebaikan. Harus berdampak nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kekudusan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan, kerendahan hati, tidak memfitnah, jauhi tipu daya, dan haramkanlah berbagai jenis kejahatan. Jangan Kotong hanya haramkan tentang soal makan minum, Kotong haramkan soal cara berpakaian, tetapi kejahatan dia berjalan mulus seperti di jalan tol. Kotong hanya melaksanakan sesuatu yang kelihatan saja. Son boleh makan ini, son boleh makan itu, son boleh pakai ini, son boleh pakai itu. Tetapi Kotong pun tindakan, Kotong pun tutur kata, Kotong punya hubungan relasi dengan sesama buruk. Lalu untuk apa Kotong hanya kasih tunjuk melalui atribut-atribut?
Bapak Mama, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah atau pidato Yosua menjadi semakin relevan, masih tetap relevan, mengingat keadaan masa kini. Banyak orang beragama yang tidak ikhlas beribadah, tidak setia mengikuti Yesus. Ikut Yesus hanya untuk mendapatkan sesuatu, ikut Yesus hanya untuk mendapatkan keuntungan. Ibadah yang sejati kepada Allah adalah pemberian diri kita untuk mau dipakai oleh Tuhan. Itu ibadah. Bukan ibadah yang menggunakan Allah. Jangan kata ibadah yang hanya menggunakan Allah, hanya menggunakan atribut-atribut keagamaan untuk orang punya kepentingan diri, untuk orang punya keuntungan semata. Jangan kita beribadah pakai Allah untuk membenarkan segala sesuatu, untuk mau mendapatkan memikat hati orang, atau pakai nama Tuhan. Tetapi di ujung-ujungnya itu untuk kepentingan diri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam upacara perjanjian ini, Yosua dan umat Tuhan juga menyatakan kesediaan untuk kami siap menerima konsekuensi hukuman dari Tuhan apabila kami melanggar ikatan perjanjian ini. Saudara, ini yang kadang-kadang kurang kotong perhatikan. Kotong hanya mau berjanji saja. Kotong hanya mau ada di depan dan ini kotong mau ikut ini prosesi. Kita berjanji, kita angkat sumpah. Tetapi kita enggan untuk mau mengatakan bahwa kami juga siap ada dalam konsekuensi ketika kami tidak setia, ketika kami melanggar janji-janji itu. Tetapi saudara yang terkasih, umat Israel, mereka siap untuk ada dalam konsekuensi itu ketika mereka akan melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan. Allah yang mereka kenal adalah Allah yang sudah mengikat perjanjian dengan nenek moyang mereka, Allah yang sudah terbukti membebaskan dan memberkati mereka di sepanjang sejarah mereka. Maka saudara, mengingkari Allah dan menyembah Allah lain itu merupakan perbuatan yang memalukan dan tidak tahu berterima kasih. Yosua memakai batu sebagai simbol kuatnya ikatan perjanjian umat kepada Tuhan Allah. Sekarang waktu saya mau pakai batu, dikatakan pakai batu, jangan sampai potong beribadah di situ. Potong bilang, oh itu ikut perjanjian lama tuh, Yosua dong bangun batu di situ, kasih tanda ada pohon di situ sebagai tanda ikatan perjanjian kami dengan Tuhan. Sekarang saya perlu pakai itu batu dan atau kayu atau pohon, karena sudah pasti potong hati akan mengarah ke sana atau akan pergi beribadah di sana. Simbol kita melakukan perjanjian kita dengan Tuhan. Ada rumah yang sudah Tuhan sediakan. Kita bangun bersama-sama, datang dan beribadah kepada Tuhan. Tidak perlu kita berdoa di batu-batu besar, di gua-gua, di pohon-pohon besar. Son perlu. Tidak perlu juga kita berdoa di kuburan. Son perlu. Tuhan sudah mengikat janji dengan kita dan ada tempat yang sudah Dia berikan. Ada di kolom rumah, ada misbah keluarga, ada di setiap rayon-rayon, ibadah yang dibangun setiap minggu, ada persekutuan doa yang dilakukan setiap minggu, ada ibadah hari Minggu. Di situlah kita datang untuk beribadah dengan setia, dengan tulus kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, perjanjian kita dengan Allah, ingat bahwa itu memiliki kekuatan yang teguh karena Allah setia dan sudah terbukti di segala jalan. Namun Allah yang setia, Dia menghendaki kita pun setia,
sehingga perjanjian itu tidak sia-sia. Belajar dari perjanjian Yosua dan umat Tuhan ini, saudara dan saya membutuhkan keberanian menyatakan diri bahwa kami siap dimurkai dan dihukum oleh Tuhan jika kami melanggar janji Tuhan, janji yang kau berikan dengan Tuhan. Kenapa? Agar supaya kata-kata janji iman kita itu, janji nikah kita, janji jabatan kita yang kita ikrarkan itu benar-benar berharga dan diberkati Tuhan. Amin. Janji bukan soal janji iman saja, tetapi janji setia kepada pasangan masing-masing. Bagaimana yang kau janji hari ini? Sudah belasan tahun, berpuluh tahun kau menjalani hidup berumah tangga. Apakah janji itu masih kau menjaga? Kau masih berkomitmen dengan kau pasangan hidup? Sekalipun dia sonde seperti yang dulu lagi, dan kau tahu dengan sifat asli seperti apa. Son ada lagi yang tertutup, semua sudah terbuka. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Apakah janji itu masih tetap kau jaga? Saudara-saudara yang terkasih, setiap pasangan, setiap orang menyatakan bersedia dimurkai Tuhan jika tidak setia. Apakah kamu siap? Memang manusia diberikan kebebasan untuk memilih sendiri. Tetapi setelah itu, dia harus bertanggung jawab untuk itu. Maka pastikan jangan tergesa-gesa membuat pilihan. Sebab menyesal setelahnya itu tidak akan pernah berguna. Sekalipun orang bilang bahwa ini rumah tangga susah makin neraka, sontahan lain. Jangan ambil keputusan cepat-cepat untuk bercerai. Kenali diri, tahu tujuan, dan buatlah pilihan. Dan semoga baik jalan kehidupan kita. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, mengakhiri akan refleksi renungan di pagi ini, artinya kita belajar dari komitmen Yosua bersama dengan keluarganya. Yosua bilang, terserah dari bosong saja, mau menyembah Tuhan ataukah menyembah Allah lain, tetapi beta dan beta punya sisi keluarga, kami akan menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan saudara, mengakhiri renungan ini, kita dapat belajar tentang komitmen seseorang bernama Nongsen dalam hal kesetiaan beribadah kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, Nongsen ini adalah seorang yang berasal dari suku Garo di India. Saat para misionaris memberitakan Injil masuk di India, Nongsen bersama istri dan 2 orang anak mereka terima Tuhan Yesus. Mereka terima akan Injil itu. Nongsen dengan berani menyatakan kesetiaan untuk beribadah kepada Yesus dan memberitakan Yesus kepada sesama warga desa. Maka saudara, ada banyak keluarga menyatakan diri untuk mengikuti Tuhan Yesus dan menjadi orang yang percaya. Tetapi ketika mendengarkan kabar ini, kepala suku menjadi marah dan memerintah semua warga untuk berkumpul. Nongsen dan keluarganya juga dipanggil, dan disitulah mereka diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat. Nongsen dan keluarga diminta untuk berhenti beribadah kepada Tuhan Yesus dan harus menyangkal Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Saudara yang terkasih, permintaan kepala suku ini ditolak oleh Nongsen. Kepala suku mengangkat tombaknya dan mengancam supaya Nongsen dan keluarganya meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Tetapi Nongsen berkata, I have decided to follow Jesus turning back. Aku berkeputusan mengikuti Yesus dan tidak akan menoleh ke belakang. Kepala suku perintahkan penduduk untuk penggal kepala istrinya, dan sang istri mati dipenggal di mata Nongsen dan kedua orang anaknya.
Dan kini saudara, tombak diarahkan lagi kepada kedua anaknya, kepala suku membujuk Nongseng untuk lu harus berkata bahwa kalau lu meninggalkan lu punya iman, tidak lagi percaya kepada Yesus, maka dua orang anak ini akan selamat, atau dua orang anak ini akan ikut ibu istri. Maka Nongseng tetap tidak mau menyerah, dia tidak mau berpaling dari Kristus. Maka dengan tegas dia mengatakan, "The cross before me, the world behind me." Salib di depan, dunia di belakang. Saudara mendengar kalimat ini, kepala suku marah dan dia perintahkan anak buahnya untuk menombak kedua anak Nongseng dan mereka mati. Kepala suku dengan marah berteriak kepada Nongseng, "Saya memberikan kamu satu kesempatan lagi. Jika kamu berbalik dari imanmu, maka kamu akan hidup." Tetapi Nongseng justru berkata, "Those no choice me, still I will follow, no turning back." Tetap aku ikut, walau sendiri, aku tidak akan menoleh ke belakang. Saudara, sang kepala suku itu kemudian membunuh Nongseng dan dia mati. Papa mama kekasih-kekasih Tuhan, kematian Nongseng dan keluarganya ternyata berdampak besar bagi jalan masuknya Injil Kristus diterima baik oleh kepala suku maupun masyarakat, sehingga kekristenan berkembang secara besar di daerah itu. Teladan iman Nongseng biarlah itu jadi teladan iman bagi orang percaya. Apapun tantangan dan kesulitan yang kita hadapi, iman kepada Kristus dan tekad yang kuat dari setiap keluarga Kristen untuk hidup setia, untuk beribadah pada Kristus haruslah tetap teguh. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita omong tentang iman itu tidak semudah yang kita omong. Ketika kita mendapatkan masalah, lalu kita mau tetap percaya kepada pertolongan Tuhan, itu dia beda-beda tipis. Bisa saja kita meninggalkan Tuhan. Kita bisa lihat dari kisah Abraham. Dia beriman, harus keluar dari punya negeri, berjalan begitu lama tahun. Lalu Tuhan berjanji bilang, "Lu keturunan akan besar, dia akan banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit." Tapi bertahun-tahun tak kunjung-kunjung ada keturunan, sehingga Sarah istrinya memberikan jalan keluar. Memang betul bahwa lu punya bangsa akan besar dari yang keturunan, tapi sepertinya bukan dari beta, dari budak saja. Sarah memberikan jalan keluar secara manusia, tetapi Tuhan bilang, lu punya keturunan akan besar bukan dari Hagar, bukan dari lu punya hamba, tetapi dari lu istri Sarah, istri kandung, istri Sarah. Abraham tetap beriman. Dalam usia yang usur, maka mereka memperoleh anak. Dan dalam iman itu dia tetap diuji. Anak satu-satunya yang didapat, katanya akan besar, bangsa ini akan besar dari keturunan dari Ishak. Tapi Tuhan minta untuk Ishak dipersembahkan menjadi korban bakaran. Abraham tetap beriman. Dia pergi dan mempersembahkan Ishak sebagai korban. Dan disitulah Tuhan melihat bahwa secukup lu punya iman, beta sudah tahu bahwa benar-benar lu mengasihi beta. Saudara, ternyata beriman kepada Tuhan itu tidak mudah. Hari ini ketika kita aman-aman, kita baik-baik saja, kita mudah untuk mengucapkan bahwa saya mengasihi Tuhan, saya dapat beriman sampai mati pun saya akan beriman kepada Tuhan. Tetapi bagaimana ketika kita mengalami persoalan atau berhadapan seperti keluarga Nongseng? Apakah kita mau berkhianat ataukah tetap setia kepada Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, di akhir khotbah ini kita sebagai anggota CD dan yang akan menjadi anggota CD melalui peneguhan CD sebentar, pertegas imanmu kepada
Tuhan Yesus Kristus dengan menjawab panggilan dalam sakramen perjamuan kudus pada sore nanti. Itu sebagai bukti bahwa saudara dan saya masih mau memelihara iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita sama-sama bernyanyi bersama nyanyian yang dinyanyikan oleh Longseng sebagai komitmen iman dia dan keluarga. Pun juga ini menjadi komitmen iman hidup bagi saudara dan saya untuk hidup tetap percaya kepada Yesus dan setia beribadah kepadanya. Kita bisa menyanyi ini lagu yang mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ya, 1, 2, 3. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ikat salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ikat, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ikat. Selamat mempertahankan iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus dengan pertolongan kekuatan Roh Kudus. Selamat kepada 8 orang anak yang akan diteguhkan dan menjadi anggota SIDI. Inilah tanda saudara dapat berdiri untuk memperbaharui janji yang dulunya yang berdiri dan berjanji adalah orang tua bersama dengan orang tua rohani. Dan hari ini saudara-saudara memperbarui janji saudara secara pribadi. Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Berdasarkan perjanjian Allah yang dimeteraikan padamu oleh baptisan kudus dan mendengar pengakuanmu, maka kami akan meneguhkan kamu selaku anggota SIDI Gereja Protestan di Indonesia dalam Gereja Masehi Injili di Timor, di tengah-tengah persekutuan Jemaat Narwastu Nol Baki, dan meluaskan kamu turut memuliakan perjamuan kudus. Berlututlah sekarang di hadapan Tuhan, seraya menaikkan pujianmu kepadanya sebagai tanda kesetiaanmu untuk mengikuti Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu. Saya mau ikut Yesus oleh anggota SIDI.
saudara yang terkasih, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Kiranya Tuhan menunggu keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.